Yang ketiga, lari ini ternyata anti presidensial. Mengapa? Karena tadi setelah kilometer 8 ada jalanan turun. Turun itu enak sekali. Berbeda dengan Presiden Jokowi sebelumnya yang mau turun itu rasanya susah. Jadi lari itu spiritnya adalah anti presidensial. Maka siapa yang suka olahraga itu artinya Gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Pak? Kan siapa lagi udah? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto. Iya dong. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu. Disuruh Hasto. Kan begitu. Oh gitu. Ibu kan punya banyak source of information, Pak. Tapi dia ada dengar yang lain. Intelijen kan juga. Alah, itu jangan intelijen. kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru, budaya anak muda, generasi milenial, Gen Z yang mengedepankan prestasi. Saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Ada yang lagi songong ini teman-teman semuanya. Saya sengaja membuka video kali ini dengan nada yang agak rendah supaya kita itu apa istilahnya ya, nggak lupa bahwa kita itu mesti merendah. Jangan terlalu takabur, jangan terlalu songong, jangan terlalu sombong. Kita mesti belajar bisa merendah diri, belajar untuk bisa nggak sombong, dan yang paling penting kita mesti belajar untuk bisa menerima kekalahan. Alangkah lucunya kalau orang kalah itu masih juga sombong. Sama dengan video yang satu ini nih. Ini ada Hasto Kristianto. Dia itu lagi ikutan lari gitu ya. Ada sebuah acara running, sebuah acara lari. Itu dia bilang begini. Saya tuh menemukan satu trek lari itu dengan struktur atau posisi jalanan turun. Kok ya enak ya? Itu kok nggak kayak Pak Jokowi dulu yang turun dari jabatan presiden. Kok prosesnya nggak sama? Kok nggak enak gitu? Ini loh, Hasto bisa menghina Pak Jokowi dengan menyebut Pak Jokowi itu susah turun dari jabatan presiden. Disamain kayak event larinya dia. Ini apa sih Pak Hasto? Udahlah, nggak usah songong begitu. Yang ketiga, lari ini ternyata anti presidensial. Mengapa? Karena tadi setelah kilometer 8 ada jalanan turun. Turun itu enak sekali. Berbeda dengan Presiden Jokowi sebelumnya yang mau turun itu rasanya susah. Jadi lari itu spiritnya adalah anti presidensial. Maka siapa yang suka olahraga itu artinya jiwa dan badannya sehat. Iya, siapa yang olahraga jiwa dan badannya sehat, setuju Pak Hasto. Tapi ngapain acara-acara olahraga terus dibawa ke politik? Itu kok kayak udahlah move on gitu loh. Kalah di Pilpres emang sakit, ya nggak apa-apa. Nanti di 2029 ikut lagi Pilpres kan begitu. Kenapa Pak Jokowi lagi? Pak Jokowi itu sudah purna tugas tanggal 20 Oktober. Sekarang kita punya presiden baru yang namanya Prabowo Subianto. Sudahlah. Kenapa sih Pak Hasto ini? Tadi ada satu kalimat yang agak saya mungkin kurang pencerahan ya. Kali aja kalian semuanya punya pencerahan. Itu kata Pak Hasto tadi, lari adalah sebuah olahraga yang anti presidensial. Ini saya coba nanya ke teman-teman semuanya. Saya masih awam ini. Anti presidensial ini maksudnya gimana? Negara kita itu kan negara demokrasi presidensial di mana memang dipimpin oleh seorang presiden begitu. Apakah lari itu sebagai simbol anti presidensial itu sudah tepat? Kok nggak ada sangkut pautnya gitu? Pak Hasto ini ngomong apa sih? Ini ngelantur atau gimana? Lari sebagai bentuk wujud anti presidensial. Ini Pak Hasto ngomong begini dipikir atau enggak sih? Atau pokok sakit hati aja, semua omongan harus mengutarakan, mengekspresikan rasa sakit hati Pak Hasto Kristianto, sang sekjen PDIP yang sakit hati kepada Jokowi?
Atau gimana? Mungkin teman-teman punya penjelasan. Kalimat Pak Hasto menyebut lari itu adalah sebuah olahraga yang anti presidensial. Coba ya saya minta dibantu ini penjelasannya kira-kira seperti apa. Oke ya. Nah ini ngomong-ngomong soal Pak Hasto dan Pak Jokowi, Bu Megawati serta PDIP-nya. Ini konflik yang berkepanjangan sejak 2023 awal atau 2022 akhir itu sudah mulai muncul percikan api konflik dan apa istilahnya ya, gesekan-gesekan di antara orang-orang ini yang sampai akhirnya di Pilpres 2024 Pak Jokowi justru memihak kepada Pak Prabowo, lawan dan berhadapan-hadapan dengan PDIP sebagai musuh politik. PDIP kalah dengan 16%-nya, Pak Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi menang, telak kan begitu. Nah ini menurut Yusuf Wanandi, mantan aktivis dan juga masih ngurusin politik sebagai komentator politik dan pemerhati politik sampai sekarang. Di umur yang kesekian, Mbah Yusuf Wanandi ini melihat Hasto Kristianto itu adalah wujud sengkuni yang sebenarnya. Hasto itu sebagai filter informasi kepada Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri itu segala keputusan pasti, tidak mungkin tidak, pasti diwarnai dengan masukan-masukan, arahan-arahan, rekomendasi-rekomendasi dari seorang sekjennya, yaitu Hasto Kristianto. Sudah 2 periode menjabat sebagai sekjen. Ya tinggal kita lihat aja bagaimana keputusan-keputusan politik dari Megawati di sekjen di Hasto selama 2 periode ini. Kata Yusuf Wanandi, busuknya PDIP, kemudian malangnya nasib politik Megawati, itu tidak lepas dari peran Hasto Kristianto yang emang ngarah-ngarahin, ngujuk-ngujukin, apalagi ya gosok-gosok Megawati gitu. Intinya itu ini drill sengkuni ya Hasto Kristianto ini. Makanya kalau saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi, gue mau bilang sama lu, yang salah dulu. Lu yang, lu tahu tak? Nggak tahu. Lu cek sama juga kakek lu gitu loh. Ya, lu yang punya salah. Lu yang gede-gedekan si ibu jadi begitu. Supaya lu tuh bisa kuasa. Enggak betul. Jadi maka itu sebenarnya salah lu juga. Jangan lu bilang ibunya yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok, Pak? Kan siapa lagi udah? Yang tiap hari sama ibu sama siapa? Kan si Hasto. Iya dong. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu. Disuruh Hasto. Kan begitu. Oh gitu. Ibu kan punya banyak source of information, Pak. Tapi dia ada dengar yang lain. Intelijen kan juga. Alah, itu jangan intelijen. Mau apa? Ini Enggak ini enggak di. Ya aman. Lebih Aman, banyak Pak. sensor dari dulu. Ya. Disensor, Dari tadi, Pak, udah kita sensor. Itu tugas kami, Pak. Udah, Pak. Yusuf Wanandi sampai gregetan gitu. Adanya sifat PDIP yang begitu terlihat apa istilahnya ya. Banyak orang yang melihat ini partai sinis banget kepada lawan politiknya. Ini partai kok tidak seperti partai politik yang berbesar hati ketika kalah dalam kontestasi. Ini partai kok bersifat seperti ini ketika mereka merasa lawan politiknya harus dihabiskan dengan berbagai cara, berbagai tuduhan, berbagai sebutan, berbagai narasi harus mereka keluarkan. Kayak melakukan hal yang semuanya lah dilakukan gitu. Ya tidak lain tidak bukan kata Yusuf Wanandi, sikap-sikap partai dan juga ketumnya itu tidak jauh dan tidak mungkin tidak diwarnai oleh rekomendasi-rekomendasi Hasto Kristianto. Ya kan? Tapi meskipun begitu di Pilpres 2024 begitu sengit melawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tapi ada satu hal yang kemudian jadi unik dan lucu. Di akhir-akhir setelah semuanya kayaknya gak ada peluang lagi untuk mengusahakan, menggagalkan pelantikan Prabowo Gibran juga susah. Akhirnya PDIP memutuskan untuk merapat sejengkal demi sejengkal, dikit demi dikit. Tapi sayangnya
mereka merapatnya terlalu lambat dan ketinggalan kereta. Kalau misalkan Yusuf Wanandi menganggap semua gerakan partai tidak lepas dari rekomendasi Hasto kepada Ibu Ketum, apakah lambatnya PDIP dan juga jual mahalnya Megawati termasuk settingan dari sang sekjen ngasih rekomendasi bagaimana bersikap dalam berpolitik dari Ibu Megawati? Bisa jadi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa masih ada peluang untuk pertemuan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Presiden Prabowo akan segera dilaksanakan setelah konsolidasi Kabinet Merah Putih, meskipun ia enggan menyebut waktu dan lokasi pertemuan tersebut. Sehingga pertemuan antar pemimpin Mega dan Presiden Prabowo itu sangat penting, apalagi dengan rekam jejak sejarah yang panjang. Dan tentu saja pertemuan itu juga untuk menjaga agar pilkada dapat berjalan secara kondusif. Bahwa tidak ada kader PD Perjuangan yang menjadi menteri di dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Tetapi bagi kepentingan bangsa dan negara, kan kami kedepankan suatu perjuangan untuk misalnya mewujudkan kedaulatan pangan yang... Apa sih Pak Hasto? Maksudnya apa? Intinya apa? Nggak jadi menteri, oke. Terus pertemuannya intinya apa? Bukannya sebelum tanggal 20 Oktober pihak dari PDIP menawarkan syarat kalau PDIP gabung ke kabinet Prabowo Gibran dikasih 3 kursi atau enggak. Bahkan ada syarat yang konyol. Puan Maharani diusulkan untuk menggantikan posisi Gibran Raka Buming Raka. Ya menurut Prabowo itu harga yang terlalu mahal. Untuk PDIP yang satu partai ini meskipun besar, minta gabung ke kabinet Prabowo Gibran. Jadi semakin lucu. Ini saya tambahin lucunya lagi. Di satu sisi Prabowo diminta untuk ketemu dengan Megawati. Ini Hasto juga komentar masih akan diusahakan pertemuan Megawati Prabowo. Tapi di sisi lain, Hasto Kristianto itu mengejek, mencela Ridwan Kamil, yaitu kader dari Kimples atau calon kepala daerah dari Kimples yang diajukan di Pilkada Jakarta. Katanya Ridwan Kamil ini ketemu Prabowo dan Jokowi karena bermental lemah. Di satu sisi pengen Megawati ketemu Prabowo, tapi di sisi yang lain mengejek calon yang diajukan koalisi Prabowo di Pilkada nanti. Maksud Bapak apa? RK juga bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa Teh? Ya, baik, terima kasih. Di tengah-tengah hasil survei yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil itu mengalami penurunan secara drastis, menunjukkan ketidakpercayaan publik yang makin besar. Kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru. Budaya anak muda, generasi milenial, Gen Z yang mengedepankan prestasi, itu budaya turun ke bawah dengan menampilkan gagasan yang terbaik. Sehingga ketika RK datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan sekali lagi mentalitas kalah, mentalitas bukan pejuang. Dan itu kami semakin meyakini Pak Pramono Anung dan Rano Karno akan memenangkan Pilkada DKI karena terus turun ke bawah menyapa rakyat dengan gagasan-gagasan yang membangun Jakarta sebagai global city. Oke. Ridwan Kamil ketemu Prabowo disebut mentalitas kalah, mentalitas lemah. Kalau Megawati ketemu Prabowo, Pak Hasto, mentalitas apa ya kira-kira ya? Saya ulangi nih pertanyaannya. Pak Hasto menyebut Ridwan Kamil ketemu Prabowo sebagai mentalitas kalah, mentalitas lemah. Tapi kalau Megawati ketemu Prabowo yang masih Anda usahakan, entah kapan ketemunya, itu mentalitas apa Pak Hasto? Sama-sama ketemu Prabowo-nya kan? Ridwan Kamil jelas itu adalah calon dari Kimples. Kalau tidak salah ada rekomendasi dari Pak Prabowo sendiri untuk maju di Jakarta. Diminta Pak Prabowo untuk maju di Jakarta. Direkomendasikan. Meskipun Ridwan Kamil adalah kader Golkar. Oke?
Tapi kalau Megawati ketemu Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo yang menginginkan itu terjadi? Kalau Ridwan Kamil ketemu Prabowo mentalitas kalah dan mentalitas lemah. Kalau Megawati ketemu Prabowo mentalitas apa? Calon Gubernur nomor urut 1 menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa RK menemui Jokowi dan Prabowo bermentalitas kalah. Ditemui usai mendapat dukungan dari relawan Forkabi di wilayah Jakarta Timur, kemarin sore, calon gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa pertemuan RK dengan Jokowi bermentalitas kalah. RK menilai pertemuan itu sebagai sebuah kehormatan karena diundang dan juga sebagai bentuk mental patriot dan beradab. Kita bicara fakta ya. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas survei kan kita menang. Berarti argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Oke, clear Pak Hasto? Ridwan Kamil bertemu Prabowo dan juga Jokowi atas undangan beliau berdua. Megawati? Ini siapa yang pengen ketemu? Prabowo-nya atau Megawatinya? Tapi kalau misalkan kita ukur, kita hitung, kita takar, siapa sih yang paling berkepentingan di situasi politik sekarang? Prabowo punya semuanya. Koalisi besar, jabatan sebagai presiden, kekuatan politiknya tidak tara. Jadi siapa yang paling butuh pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo? Mungkin saya salah, tapi dari hitung-hitungan sederhana itu, menurut saya Megawati yang butuh. Diundang nggak? Orang butuh ya dia mengusahakan lah. Jadi Megawati ketemu Prabowo mentalitas apa Pak Hasto? Saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Oke, clear Pak Hasto? Ridwan Kamil bertemu Prabowo dan juga Jokowi atas undangan beliau berdua. Megawati? Ini siapa yang pengen ketemu? Prabowo-nya atau Megawatinya? Tapi kalau misalkan kita ukur, kita hitung, kita takar, siapa sih yang paling berkepentingan di situasi politik sekarang? Prabowo punya semuanya. Koalisi besar, jabatan sebagai presiden, kekuatan politiknya tidak tara. Jadi siapa yang paling butuh pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo? Mungkin saya salah, tapi dari hitung-hitungan sederhana itu, menurut saya Megawati yang butuh. Diundang nggak? Orang butuh ya dia mengusahakan lah. Jadi Megawati ketemu Prabowo mentalitas apa Pak Hasto?